Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, yang bagian berikutnya ini adalah variabilitas atau ukuran penyebaran data. Variabilitas ini kita bisa lihat dulu di sini ada sampel 1, 2, dan 3. Nah, ketiga data tersebut itu mempunyai mean yang sama, namun angkanya berbeda-beda. Kalau di sampel 1 50 semua, sampel 2 angkanya bervariasi tapi di antara 40 sampai 60. Kalau sampel 3 ini dari 25 sampai 75. Jadi semuanya sama, rata-rata sama, tapi datanya bervariasi, berbeda-beda. Nah, di sini variabilitas itu akan mengukur tentang derajat atau variasi dari penyebaran skor-skor data yang ada. Nah, yang pertama itu adalah rank. Rank ini adalah jarak atau rentang nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, ya. Jadi dari sampel tadi dirumuskan untuk ranknya XT dikurang XR ditambah 1. Jadi dari ketiga contoh tersebut dapat dimengerti bahwa nilai R dapat dijadikan petunjuk dan indikator tentang taraf keragaman atau variabilitas suatu distribusi. Oh, sampel 1 ternyata 1, oh ini variasinya kecil, berarti datanya tidak terlalu bervariasi, ya. Jadi itu adalah rank. Nah, kemudian saya ke mean deviasi. Nah, mean deviasi ini adalah penyimpangan atau selisih masing-masing skor dari mean kelompoknya. Nah, di sini untuk mean deviasi itu akan dirumuskan sigma X dibagi dengan N, ya. Sigma X ini adalah deviasi. Deviasi ini bisa kita lihat di tabel, ya. Di sini simbol deviasi itu menggunakan huruf kecil, yaitu X. Ini dihitung dengan rumus setiap data X dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, di sini data yang ada misalnya di sini ya, skornya dari 50 sampai 90. Nah, kita rata-ratanya tadi kan sudah dipelajari di yang sebelumnya. Rata-rata itu dijumlahkan dibagi dengan data ketemu 70. Nah, setiap datanya ini dikurangkan dengan 70. 90 kurang 70 ketemu kan 20. 85 kurang 70 15. Nah, ini ditemukan nanti deviasinya positif. Nah, ini karena 0 ini karena 70 kurang 70. Kemudian untuk yang di bagian bawah sini ternyata deviasinya negatif karena minus 65 dikurang 70 min 15. Nah, di sini mean deviasinya maka dirumuskan tadi sigma X dibagi dengan N maka di sini jumlah deviasinya diberi tanda mutlak, artinya semua data nanti akan dipositifkan, ya. Nah, kita lihat nih di contoh ini, ya. Di sini meannya ketemu 26. Setiap datanya sudah dikurang dengan meannya, ya. Dengan meannya 35 kurang 26 9, 30 kurang 26 4. Cuman di sini data yang 25 dikurang 26 kan harusnya negatif 1. Itu semua kita positifkan. Nah, sesudah itu kita jumlahkan, dapat 50 dibagi 12. Itu datanya kan ada 12, nah itulah mean deviasi. Nah, kemudian ada standar deviasi. Kalau standar deviasi ini rumusnya SD sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi N. N ini jumlah data pokoknya, ya. Nah, sigma X pangkat kuadratnya apa? Jadi nilai deviasinya yang tadi dikurang rata-rata dulu, kemudian tapi dikuadratkan. Kemudian dijumlah di sini, di 280 dibagi dengan 12, tapi kemudian diakar, ya. Nah, itu adalah standar deviasi. Nah, setelah standar deviasi ada yang namanya, saya ke bagian utama aja, varian. Untuk varian ini dirumuskan
SD sama dengan sigma fx pangkat 2 per N dikurang sigma fx per N pangkat 2. Jadi kalian harus membuat tabel yang menuliskan rumus-rumus yang diminta ini sesuai dengan yang diminta. Jadi di sini per N, N-nya itu kan jumlah data. Tapi kalau sigma fx-nya ini, F ini adalah frekuensi, kalau X ini adalah datanya. Di sini kenapa pakai 35,5? Karena dia pakai interval. Nah, kalau interval ini ditambahkan dibagi 2. Sigma Fx pangkat 2, berarti X-nya kita kuadratkan nih. Kita kuadratkan, jadi X-nya di pangkat 2. Kalau yang di sini Fx tinggal dikalikan saja. Sigma Fx pangkat 2 artinya yang di sini 35,5 baru dipangkatkan 2. Di sini ada jumlahnya. Baru nanti kita masuk ke rumus ini, dimasukin masing-masing. Nah, untuk menjumlahkan atau memangkatkan seperti ini, Anda bisa lebih mudah jika menggunakan Microsoft Excel untuk bantuannya ya. Jadi X di sini nilai tengah, ini frekuensinya, ini datanya kebetulan data yang bergolong ya, atau pakai interval, nah, seperti ini. Ini dikalikan untuk fx, kemudian di sini hasil dari sini dipangkatkan. Nah, nanti kita tinggal ikuti rumus nih, sigma fx kuadrat yang di sini yang diambil. 12 itu kan jumlah data. Nah, ini 314 sigma fx. Nah, terus dibagi masing-masing, ini dibagi dulu baru dipangkatkan. Ketemu nanti standar deviasinya atau variannya sini. Step pangkat 2. Nah, terakhir nilai standar atau z-score itu adalah suatu angka atau bilangan yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai menyimpang dari meannya. Dirumuskan z-nya x dikurang x bar per SD. Nah, di sini ada contoh seorang mahasiswa mendapat skor 70 pada mata kuliah metode penelitian. Nilai mean dari mata kuliah tersebut ditentukan 80 dan SD-nya 10. Sementara itu dia mendapatkan skor 40 pada mata kuliah statistik, meannya 30, SD-nya 5. Maka nilai standar mahasiswa dari kedua mata kuliah itu dapat dirumuskan seperti ini tadi ya. Z-skornya masing-masing. X kurang X bar per standar deviasi. Nah, berdasarkan kedua nilai standar yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa kepandaian mahasiswa tersebut di bidang mata kuliah metode penelitian berada 1 SD di bawah mean, sedangkan kepandaiannya di bidang mata kuliah statistik berada pada 2 SD di atas mean. Ini bahwa mahasiswa tersebut lebih menguasai mata kuliah statistik dibanding mata kuliah metode penelitian. Ini untuk apa sih manfaat dari nilai standar atau z-score ya. Nah, itu materi tentang variabilitas, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.